Apabila Anda mau hidup maksimal, maka Anda perlu sekali menjagai hati Anda. Bagaimana cara menjaga hati? Ya, maka Anda perlu bersikap sangat tepat apabila menghadapi masalah. Apa reaksi yang tepat terhadap masalah? Yang pertama, maka Anda perlu santai. Nah, saya santai ya. Kenapa? Saya sedang menghadapi masalah ya. Jadi jangan tegang ya, santai ya. Kenapa? Lagi menghadapi masalah. Maksudnya santai ini Anda perlu untuk menguasai diri ya, tenang sejenak. Yang kedua, bayangkan apa yang terjadi, yang terjelek yang bisa terjadi dari masalah itu. Kalau itu masalah penyakit misalnya, maka alternatif terjelek mati. Kalau masalah itu misalnya nggak bisa bayar, Anda nggak bisa bayar utang, maka alternatif terjelek mungkin Anda diculik, Anda digebuki, Anda disekap, Anda dikarungin, Anda dibunuh. Kalau masalah bertengkar dengan anak buah, paling jeleknya mungkin dia lapor ke kantor pajak, Anda dilaporkan penggelapan dan Anda akan diperiksa selama 3, 5, 6 bulan, Anda pusing 7 keliling. Kalau Anda punya masalah apalagi, pokoknya cari alternatif terjelek. Kalau pacaran terjeleknya putus, kalau menikah terjeleknya cerai. Cari dan bayangkan itu terjadi. Nah, kalau Anda tidak sanggup, waduh, ini jangan sampai terjadi. Ya, maka yang pertama caranya bayangkan alternatif terjelek. Ya, pertama tentu santai tadi ya, santai, penguasa diri, bayangkan yang terjelek. Yang ketiga, apabila Anda membayangkan yang terjelek dan tidak sanggup menghadapi itu, nah gunakan hal itu sebagai kekuatan untuk menghadapi, untuk berjuang sekeras mungkin. Saya tidak mau yang ini terjadi. Nah, lalu gimana caranya? Susun strategi supaya jangan sampai terjadi. Lakukan sekeras mungkin supaya hal itu jangan terjadi. Karena Anda sudah membayangkan alternatif yang terjelek, maka Anda akan punya daya dorong, daya juang yang lebih keras daripada kalau Anda tidak membayangkan alternatif yang terjelek. Ya, jadi alternatif yang terjelek bayangin, kalau nggak sanggup menerima berjuang sekeras mungkin. Langkah selanjutnya, nah apapun yang terjadi dari hasil yang sekeras mungkin itu, apapun yang terjadi, itulah saatnya Anda bersyukur, Anda ikhlas. Yang sudah terjadi, terjadi. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, nah apabila yang terjadi tadi betul-betul sudah yang terjadi, maka langkah selanjutnya Anda mesti berpikir positif bahwa semuanya ada baiknya. Misalnya betul-betul yang terjelek yang terjadi dalam kasus pacaran lalu putus, nah ambil positifnya, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Kalau kita misalnya kehilangan pekerjaan, kita akan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Kalau kita mengalami kerugian, maka kita akan mendapat peluang kesempatan yang lain. Suatu ketika saya mengalami masalah. Usaha kami tadinya IVA adalah ekspor, ya kami 100% ekspor. Lalu ada masalah, ya ada kerusuhan, bayar-bayar takut datang kemari. Lalu kami hampir bangkrut. Alternatif terjelek adalah bangkrut. Ya, kami berjuang bagaimana jangan sampai bangkrut. Lalu ketika kami perjuangkan, tetap saja ekspornya hampir mencapai 0. Tapi ketika yang terjelek itu terjadi, maka kami berpikir pasti akan ada hal yang lebih baik. Memang ketika itu terjadi, belum terpikir apa itu yang lebih baik. Apa baiknya ada kerusuhan ekonomi, huru-hara, lalu usaha tutup. Tapi hari ini kalau saya merenungkan, saya menjumpai apa yang baik ya yang terjadi. Karena dengan gagalnya usaha ekspor, maka kami mendapatkan usaha baru yang namanya lokal, yaitu MLM, IVA Dahsyat, dan melalui usaha ini, sekarang kami diberkati luar biasa. Untung dulu kami ada masalah, untung dulu ekspornya hampir tutup. Kalau dulu ekspornya nggak tutup dan hanya begitu-begitu saja, maka kami tidak mengadakan bisnis MLM lokal. Dan ini yang seharusnya, justru karena MLM inilah sekarang kami diberkati luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, mengucap syukur karena pasti yang lebih baik akan terjadi. Salam dahsyat luar biasa.